warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita kembali. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini seperti biasa Ibu akan menampilkan slideshow untuk materi pembelajaran kita. Selamat menyaksikan dan memperhatikan apa yang Ibu jelaskan ya anak-anak. Tetap semangat. Baik anak-anak, kita masih masuk di bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Dengan submateri yang akan kita pelajari adalah macam-macam norma. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Lalu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama kita bahas adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Norma kesusilaan berkaitan dengan norma agama. Hal ini berarti bahwa ajaran norma agama mengandung kaidah kesusilaan. Norma kesusilaan memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang, karena akan dihukum pidana dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Baik, yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, seperti tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku terhadap orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Nah, perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat yaitu kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun-temurun. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Nah, sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Berikutnya yang ketiga ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pelaksanaan norma agama bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi umat Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen dan Katolik bersumber pada Alkitab. Umat Hindu bersumber pada Weda. Umat Buddha bersumber pada Tripitaka. Dan umat Konghucu bersumber pada Shishu Wujing. Baik, yang terakhir yang keempat adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat perintah, memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, fungsi norma hukum sendiri yaitu memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, kemudian sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya pembangunan, dan sebagai senjata dalam konflik sosial. Baiklah anak-anak, itu dia tadi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.